punya kepedulian terhadap alam. Semoga dengan satu usaha kita, dengan minimalis sampah, minimalis, kita bisa berkontribusi terhadap alam, menjaga alam. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini bisa silaturahim untuk ngobrol bareng. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara hari ini, untuk menambah keberkahan acara hari ini, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rundown acaranya, walaupun sudah ada di grup, saya ingatkan kembali ya. Zoom-nya sudah dibuka. Terus nanti pembukaan acara jam 10, ini sudah mulai pembukaan. Terus jam 10 sampai 10.40 acara talk show. Dari jam 10.40 sampai 10.50 sesi tanya jawab dengan peserta Zoom. 10.50 sampai 10.55 closing statement. 10.55 sampai 11 itu penutup. Acara ini adalah Coffee for Change, di mana kami 3 tim bekerja sama untuk melaksanakan acara ini. Ini sih pengalaman saya yang pertama. Semoga saya bisa belajar juga nih. Tim Sahabat Sampah ID, tim Kompos, dan tim Rumah Hijau. Semoga acara ini bisa menambah inspirasi kita, menambah semangat kita untuk melakukan kebaikan di bumi ini. Untuk acaranya nanti dipandu oleh hostnya saya, Mila, dari tim Sahabat Sampah ID, nanti moderatornya Mbak Weni dari tim Rumah Hijau, dengan narasumber Mbak Nikmah, Khairul Nikmah. Untuk tata tertibnya, para peserta diharapkan untuk open cam ya, bagi yang tidak berhalangan. Kalau yang berhalangan tidak apa-apa, nanti kita tetap bisa belajar. Para peserta bisa nanti mengajukan pertanyaan lewat chat atau bisa open cam langsung kepada pemateri. Mungkin saya serahkan acara ini ke moderator Mbak Weni. Silakan Mbak. Tes. Apakah terdengar ya suara saya? Terdengar ya. Terima kasih Bu Mila atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang teman-teman semuanya yang di sini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan keluarganya juga sehat semuanya gitu ya. Perkenalkan, saya Weni. Jadi saya dari tim Rumah Hijau gitu ya di sini. Mohon izin sebagai moderator yang nantinya akan memandu jalannya talk show ya sekitar 40 menit ke depan. Gitu. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan ya di rundown acaranya, nanti di sini akan ada sesi tanya jawab. Nanti untuk yang akan bertanya, teman-teman bisa raise hand atau
dengan chat di forum ini gitu ya. Nah, kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber ya. Beliau adalah Mbak Khairul Nikmah atau biasa dipanggil dengan nama Mbak Nikmah. Gitu ya. Tadi sekilas di grup sudah ada sedikit resume mengenai profil beliau ya gitu ya. Jadi beliau adalah salah seorang co-founder dari komunitas dari Gemarapi. Kemudian selain itu beliau juga merupakan founder Muslim Hidup Minimalis. Kemudian juga penulis beberapa buku yang sudah diterbitkan ya, sudah beredar di masyarakat. Kemudian juga blogger, jadi gemar menulis juga ini untuk Mbak Nikmah ini. Nah, selain itu masih banyak ya foto beliau ini. Jadi ketika saya membacanya itu kok aduh banyak banget ya aktivitasnya dan tersusun rapi gitu. Jadi memang itu merupakan salah satu implikasi dari beliau seorang founder dari Gemarapi gitu. Kemudian di sini sudah hadir ya untuk Mbak Nikmahnya. Langsung saja ya kita tampilkan untuk Mbak Nikmahnya. Halo Mbak Nikmah, apakah bisa di Halo, Mbak Weni dan teman-teman. Assalamualaikum Mbak Nikmah. Waalaikumsalam. Apakah suaranya sudah jelas, Mbak? Jelas. Sudah Terdengar. terdengar. Terima kasih, Ya. Bu Mila dan Iya, teman-teman. Bu. Kita Mbak langsung. Nikmah sudah berkenan hadir di sini ya hari Minggu, hari biasanya weekend sama ya, terus diminta untuk kesini ya untuk berbagi manfaat bersama teman-teman di sini yang luar biasa nih, ada dari berbagai daerah nih Mbak. Nah, kabarnya gimana Mbak, sehat ya? Keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik Mbak Nikmah, kita di sini ngobrol santai nih Mbak. Ngobrol santai, mudah-mudahan penuh manfaat ya. Nanti insya Allah ada hikmah yang kita ambil dari acara sharing kita kali ini. Nah, untuk tema Coffee for Change kita kali ini adalah gaya hidup minimalis Mbak. Jadi gaya hidup minimalis dan bijak kelola sampah gitu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa masalah persampahan di Indonesia itu memang menjadi salah satu masalah nasional gitu, yang dampaknya itu sangat meresahkan kemana-mana gitu ya. Jadi baik dari sisi kesehatan gitu, terus dari secara visualnya gitu memang sangat perlu kita benahi gitu ya. Nah, terkait ini ya Mbak, kita langsung ke materi aja mungkin ya. Terkait dengan gaya hidup minimalis ya Mbak ya, kan salah satu founder dari Muslim hidup minimalis ya Mbak ya. Nah, terkait gaya hidup minimalis ini Mbak, saya ingin tahu nih Mbak, latar belakangnya apa sih kok Mbak Nikmah itu bisa atau tergerak untuk menjadi penulis atau menemukan ini, jadi gaya hidup minimal ya, yang itu nanti mengarahnya kemana gitu Mbak? Mungkin bisa sedikit diceritakan untuk latar belakang dan penerapannya. Ya, sebenarnya untuk Muslim minimalis ini masih saya kaji ya Mbak, karena emang ada beberapa hal yang harus saya gali lagi, terutama di bagian ayat, hadis, dan sejarah gitu kan. Saat ini saya masih kuliah gitu, jadi belum selesai untuk pembahasan ini gitu. Namun untuk lifestyle-nya sendiri atau pola hidupnya sudah akan diterapkan di rumah. Saya sambil sekalian sharing sesuai dengan materi ya Mbak ya. Iya, boleh Mbak, silakan. Share screen dulu. Ya, biasanya kami berdua, saya sama suami, tapi karena suami lagi handle yang bayi, ya, jadi sendirian sekarang. Tapi mungkin nanti kalau ada waktu, insya Allah saya panggil ya. Nah, ini terkait minimalism dan eco-family ya, keluarga rumah tumbuh. Jadi rumah kami ini dibangun sebenarnya dari 2018, tapi baru menempatinya itu 2021 gitu. Jadi di Instagramnya itu rumah tumbuh
2021. Di sini kami menerapkan minimalism, eco-family, termasuk bagaimana mendesain struktur bangunan rumah supaya lebih ramah lingkungan ya. Nah, ini suami saya ya, langsung aja saya skip. Nah, jadi ini adalah tentang rumah tumbuh ya. Di dalamnya ada minimalism salah satunya, dan jadi inti sebenarnya ya, karena sirkulasi dari barang masuk keluar itu memang dari lifestyle kita yang minimalis. Dan rumah tumbuh ini apa? Kalau dibedah, karena saya nulis gitu, biasanya saya bedah dulu di KBBI-nya, rumah itu apa, tumbuh itu apa gitu. Seperti biasa, rumah ini bangunan untuk tempat tinggal kita, atau bangunan pada umumnya, hunian ya. Terus tumbuh itu ada, di sana ada kehidupan, bertambah besar. Terus untuk tanaman juga ada, tumbuh bagaimana dia bisa sempurna, berkembang, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau dari sisi building atau bangunan, itu kita membangunnya itu tidak sekaligus jadi gitu. Jadi pembangunan huniannya ini kita lakukan secara bertahap. Intinya tidak langsung semuanya sempurna, namun sedikit demi sedikit. Nah, kalau dari versi kami berdua, itu gimana kita membangun tempat tinggal yang menjadi impian ya secara sadar, yang dilakukan perlahan-lahan dengan menyesuaikan dana terutama ya, karena budgeting itu memang cukup kompleks kalau di hunian yang ramah lingkungan, karena perlu waktu juga. Kemudian berpijak pada prinsip-prinsip yang kami yakini sambil terus belajar untuk memperbaiki diri. Jadi sampai saat ini pun kami masih belajar, sama-sama belajar. Nah, kalau terkait tentang lifestyle-nya, rumah kami ini rumah yang dibangun dengan konsep frugal living, minimalism, dan regenerative living. Ini more than sustainable living ya, karena regenerative living itu biasanya, kalau sustainable itu kita mempertahankan kondisi alam yang ada supaya bagaimana dia tidak berkurang atau tidak rusak gitu. Tapi regeneratif ini adalah menumbuhkan, atau jadi melebihkan, misalnya tanah yang dulu tidak bisa ditanami jadi bisa ditanami dan lebih produktif, lebih sehat, lebih membangun komunitas yang lebih baik ya gitu. Jadi intinya ini adalah 3 konsep yang kami bangun di rumah tumbuh ini ya. Nah, kalau minimalism sendiri itu akarnya itu dari intentional living. Intentional living itu upaya sadar kita supaya hidup dengan nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilainya ini adalah nilai-nilai yang mindful ya, yang berkesadaran gitu. Jadi kalau kita mau membangun rumah pun juga nggak kepengen ikut-ikutan gitu. Kayak misalnya, wah lagi hype ini, happening di Instagram ini gitu, yang Skandinavian lah apa gitu. Tapi kita benar-benar memikirkan gitu dari mana, bagaimana konsep kita membangun hunian rumah kami. Memulai dari mana? Ini kalau sharing biasanya kita berdua, starting point-nya dari ketika awal menikah itu 2014. Jadi dari dasar pernikahannya ada sudah minimalis ya, waktu itu budgetnya sangat sederhana, tidak sewa tempat, tidak ada kalau di lamaran tuh nggak ada, lamarannya hanya via telepon. Terus juga waktu itu mulai marak undangan cantik-cantik, kami tidak ada undangan sama sekali, paperless undangannya. Terus juga bajunya pun juga baju yang ini ada di blog sih ceritanya. Jadi memang dari awal akad itu memang sudah minimalis sekali gitu untuk memulai hidup kami gitu. Nah, ini kisah kami. Jadi dari awal itu memang sudah Allah mungkin kasih ketetapan gitu ya, karunia bahwa kita memang sama-sama suka kerapian gitu. Dari zaman masih sekolah, kuliah, kami sama-sama menggeluti bidang kerapian 5S. Jadi di waktu itu di asrama, ada beasiswa berasrama. Saya di Surabaya ITS, suami di IPB di Bogor. Walaupun tidak kenal awal mulanya, tapi ternyata kami sama-sama menyukai kerapian gitu. Jadi si suami dijuluki Mr. 5R oleh teman-temannya, saya sendiri Miss 5R gitu. Jadi kayak suka rapi, rajin, resik, rawat gitu. Jadi benar-benar by nature-nya memang suka sekali kerapian gitu. Kalau suami saya sendiri suka dari diberi keleluasaan waktu orang tuanya memberikan dia ruangan khusus kamar gitu. Jadi dia mulai tertarik kerapian di saat remaja.
Jadi ini singkat ceritanya, 2014-2016 kami adopsi 5R yang biasanya buat industri, kami adopsi di rumah gitu. Jadi rumah itu waktu kayak ada jadwal piketnya, ada inventarisasinya, ada label-label dan segala rupa ya. Itu waktu itu dikontrakan, masih ngontrak 2014-2016, kemudian mulai menggali KonMari, kemudian mulai less waste-nya itu malah 2018 setelah kita berbenah decluttering gitu. After decluttering mulai sadar. Jadi 2018 itu masih waktu itu membuang sampahnya di TPA, masih pakai iuran sampah gitu di kontrakan. Tapi setelah mulai sadar pertengahan 2018 mulai mengkonsep juga Gemar Rapi, hingga di dalamnya juga ada metode yang berkaitan tentang ramah lingkungan. Kemudian membangun rumah dari 2018 sudah difondasi, baru 2019 sampai sekarang 2020 selesai, akhir 2021 baru menerapkan ini. Nah, di sini cerita tentang kontrakan 2014-2015. Nah, dari awal tuh memang kita tidak terlalu banyak barang. Saya sendiri dari Jawa Timur ke Jawa Barat itu hanya menggunakan koper satu, kotak yang isinya cuma beberapa buku sama baju beberapa potong. Nggak ada lagi gitu. Dan itu memang kebiasaan saya dari dulu lebih banyak jumlah buku daripada jumlah pakaian gitu. Jadi memang minimalis. Nah, kenapa sih minimalisme gitu? Karena selama ini saya sadar ya, kalau ketika kita disibukkan banget dengan penataan barangnya banyak, penuh, maka nggak akan ada yang namanya beres. Ini secara fisik itu juga capek, lelah, terus secara visual juga kurang nyaman gitu. Dan barang-barang dengan jumlah banyak pasti bikin kalau kita belajar tentang benda-benda itu, si material benda itu punya sifat yang namanya menarik energi gitu. Kalau misalkan energi kita lagi lowbat, lihat barang-barang berantakan, tambah drop biasanya gitu. Terus kalau misalnya kita melihat barang-barang yang tertata rapi gitu, terus ada ruang kosong kayak pengen banget diisi gitu, ataupun ketika ada meja berantakan satu nanti akan mengundang berantakan yang lain. Nah, ini adalah bagian dari semacam sifat barang-barang gitu, karena dia pasti membutuhkan energi ekstra, terutama untuk kita sebagai manusia merawatnya, memikirkan ruang space untuk perawatannya juga. Dan decluttering itu adalah bukan sekedar beres-beresnya, tapi juga bagaimana otak kita berpikir gitu supaya memilah gitu, apakah secara sadar ini dikeluarkan, apakah dipilih gitu. Nah, kalau kita semakin sering menimbang decluttering, maka untuk konsep hidup yang lain pun akan lebih mudah, insya Allah gitu. Nah, di sini kuncinya memang minimalism. Nah, kemudian langkahnya itu waktu itu kita sama-sama, yang pertama menetapkan tujuan bersama-sama waktu awal menikah gitu, sebelum menempati rumah. Jadi banyak mungkin ya, ini sangat personal sebenarnya, jadi kayak nggak setiap orang bisa sama gitu ya. Ini kami berdua sendiri memang di awal menetapkan untuk tidak langsung membeli rumah gitu, karena banyak pertimbangan gitu. Jadi ngontrak sampai 2014 sampai 2020 gitu, sangat lama gitu. Kemudian baru setelah ketemu nih klik ideal lifestyle-nya masing-masing, nah kemudian kita belajar terus sambil menggali dan mengubah tatanan blueprint aktivitas kita, terus nanti menghuni rumah yang bagaimana, itu baru kita olah saat kita masih ngontrak rumah. Di 2018 itu suami juga sempat bikin pilihan-pilihan ideal lifestyle-nya sesuai dengan wawasannya waktu itu ya, minimalis, zero waste, spark joy gitu. Jadi benar-benar sesuai apa yang dipahami kami kala itu gitu. Nah, kemudian konsep membangun rumah tumbuh versi kami, yang pertama yang paling utama ini adalah mengenali diri sendiri gitu, karena setiap diri kita kan unik ya, dan pasangan kita juga unik gitu. Jadi di awal tuh kita konfirmasi, validasi satu sama lain, jadi sebagai pijakan dalam berkomunikasi dan saling memahami di sini, sehingga ketika membangun ritme keseharian itu klop gitu. Nah, di sini kita menggunakan tools yang namanya talent mapping ya, yaitu di sini talent mapping ada ya. Ini apakah slide-nya sudah jalan atau belum ya? Apakah belum jalan?
Belum dijalankan ya. Oh, Masya Allah, dari Oh, tadi mohon ya? maaf. Nggak kelihatan ya? Masya Allah, saya, ini ya, sebentar. Saya sedih. Sebentar saya, oh jadi gambarnya kelihatan Mbak. Ya ampun, share sound ya, sebentar. Saya cek ya. Mbak Weni minta tolong ya. Ini apakah sudah kelihatan? Sudah Sudah kelihatan, cuma belum jalan ke bawahnya, ke slide berikutnya. Oh, belum jalan. Sebentar ya. Saya ini apakah sudah? Apakah sudah jalan? Belum ke slide berikutnya gitu Mbak. Jadi masih di judulnya aja. Oh, masih di judul ya dari tadi. Ya. Sebentar. Saya dari tadi saya cepetin ini. Sebentar ya. Stop share dulu sebentar. Gimana caranya? Ini soalnya minimalis. Atau saya share screen aja ya, sebentar share screen. Ya, boleh Mbak. Kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Iya, terlihat. Mungkin bisa tapi tidak bergerak. Nah, ini apakah bergerak? Teman-teman? Belum. Coba ke slide selanjutnya, Mbak, mungkin. Nah, ini next. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Udah. Ini bisa? Bisa. Oke. Kelihatan ya? Dari tadi saya ngomong sendiri berarti. Ini ya. Terima kasih, Mbak. Oke. Nah, berarti udah bisa jalan. Mbak ini ntar ini lagi ya, calling lagi kalau misal macet. Oke, ini rumah tunggu ya. Tadi udah di sini. Agak cepat ya, ini tadi sudah bertahap. Terus rumah tunggu versi kami. Di sini 3 konsep, frugal living, minimalism, dan regeneratif. Kita bahas yang minimalism sama regeneratif hari ini. Intinya di intentional living, tadi sudah. Nah, ini sudah ceritanya. Nah, ini tadi sudah juga ya sepertinya. Kisahnya cepat banget, jadi dari 2014 sampai sekarang bangun rumah tunggu. Nah, ini why minimalismnya. Ini di foto yang sebelah kanan ini foto kontrakan pertama di dekat IPB waktu itu. Sangat sedikit barangnya dan rata-rata pinjam. Jadi kita pinjam, mejanya pinjam, lemari pinjam, semuanya pinjam gitu. Jadi intinya sangat sedikit yang dibawa. Nah, intinya adalah kenapa? Karena ketika kita disibukkan dengan penataan barang yang banyak, penuh, maka nggak akan ada namanya kata beres gitu. Dan barang-barang dengan jumlah banyak itu sangat membutuhkan energi ya ekstra, terutama untuk memikirkan bagaimana ruangannya, storage-nya, serta perawatannya. Nah, decluttering pun juga nggak habis-habis gitu ya. Sedangkan untuk clutternya sendiri kan ada banyak jenisnya. Selain barang-barang fisikal clutternya, juga ada emotional clutter, ada spiritual clutter, mental, digital. Jadi kalau yang fisikalnya aja menguras fisik kita, gimana dengan clutter-clutter yang lain gitu. Jadi di sini why minimalism sangat menjadi strong why-nya adalah kunci ya, bagaimana membuat konsep hunian yang sesuai dan nyaman dengan impian-impian kita. Ini langkahnya, jadi di awal kita menetapkan tujuan bersama sebelum menempati rumah milik kami sendiri ya. Jadi menggabungkan gitu, menggabungkan apa yang saya pengen, apa yang suami pengen gitu. Kalaupun ada anak yang udah bisa diajak ngobrol pun juga bisa dimasukkan juga. Terus belajar juga, jadi ketika sudah mendapat wawasan baru, jadi ada inputnya gitu untuk mengubah tekanan blueprint aktivitasnya. Ini nambah aktivitasnya bagaimana, terus nanti secara fisik bangunan rumahnya seperti apa. Ini konsepnya. Yang pertama adalah mengenali diri saya sendiri, terus pasangan juga di awal. Kemudian kita konfirmasi, validasi satu sama lain, sehingga di sini ada komunikasi yang saling memahami gitu. Jadi nggak ada judging ya. Di sini memang benar-benar terbuka gitu. Sehingga ketika membangun ritme keseharian bakal ketahuan nih gitu, nanti saya bagian apa, suami bagian apa. Nah, di sini pun juga kita pakai yang namanya tolerance mapping supaya lebih clear gitu. Kalau cuma mengira-ngira kan tidak jelas. Di sini kelihatan saya dan suami, urutan bakatnya, peta bakatnya, potensinya, tipologinya. Selain itu juga ada 16 personality ya, atau
yang introvert siapa, extrovert siapa, dan dominasinya masing-masing di mana. Jadi nanti bisa saling tahu gitu, mengerti seperti apa. Nah, ini yang membahas personality. Ini mengapa sih kita sampai melakukan tes-tes ini gitu di awal? Ya karena memang memahami tipe kepribadian masing-masing itu kan emang idealnya sebelum menikah ya. Namun kami telat gitu, baru setelah menikah baru bisa memahami diri sendiri dan suami gitu. Kemudian memahami pola komunikasinya bagaimana. Terus kita jadi tahu apa yang perlu diasah, apa yang perlu difokuskan ke depan biar tidak terulang lagi gitu hal-hal yang bikin kita mubazir gitu atau less time gitu ya. Jadi bikin waktu kita nggak produktif gitu. Kemudian yang kedua, menuliskan impian bareng-bareng gitu, dan menetapkan konsep hidup yang kita anggap ideal. Karena beda kepala, beda isi biasanya. Jadi di sini yang kami rangkum ada minimalism, ada eco-friendly, di sini ada regenerative living, terus ada rumah yang ramah anak dan orang tua, kemudian ruang berkarya, dan bagaimana kita juga punya space untuk berbagi di sini. Nah, kemudian ketiga baru menetapkan budget dan mulai berjuang bareng-bareng untuk mewujudkan rumah. Nah, ini 2019 di pojok, saya dapat di pojok perumahan dan dibangun dikit-dikit. Terus kemudian 2020 mulai dibangun bagian belakangnya. Kemudian Oktober 2020 juga mulai dibangun lagi sedikit-dikit gitu. Jadi kami itu dapat rumah yang kalau di pagar sebelah ujung modelnya trapesium gini, model trapesium. Jadi kalau misalkan mataharinya dari arah timur, kalau mataharinya dari sini, maka kita nggak bisa bercocok tanam karena tanaman-tanaman sayur mayur, bunga gitu-gitu biasanya harus dapat full simat gitu. Kalau nggak dapat simat ya nggak optimal pertumbuhannya, maka alternatifnya pun kami harus ngedak bagian belakang dan depan gitu untuk dijadikan tempat menanam. Jadi nanamnya di balkon. Ini mulai ngedak atas, kemudian November 2020 mulai kelihatan bentuknya. Nah, ini Desember kami mulai memikirkan tentang drainase. Drainasenya supaya air itu tidak masuk ke got, karena kami tidak ingin mencemari air kami ke tetangga gitu. Jadi kita bikin sumur resapan di sini. Jadi grey water selain black water, selain septic tank itu ada 2 sumur resapan untuk aliran air-air dari kamar mandi, dari wastafel, dari tempat cuci piring, semuanya ke sumur resapan situ. Dan kami memang menggunakan air dari sumur gali. Ini gali air, sumur gali, dan kemudian di dapur udah mulai rapikan lagi. Dan akhirnya sedikit demi sedikit seperti ini. Ini Januari 2021. Sebenarnya belum selesai, tapi karena konsepnya tumbuh aja gitu. Yang penting ada kamar mandi, ada dapur. Udah gitu aja, kita langsung pindahan walaupun belum beres semua gitu. Nah, di 30 Januari pindah, dan ini bulan Februarinya. Nah, cerita pagar ini, pagarnya kami tidak membeli. Jadi ada tetangga di depan kontrakan kami waktu itu ganti pagar, katanya pagarnya korosif dan patah gitu, dan rencananya mau dibuang, tapi kami ambil gitu supaya tidak mencemari gitu ya, karena pagarnya bentuknya pagar lipat. Nah, akhirnya kami panggil tukang las, dicat ulang, disambung jadi pagar rumah kami gitu. Jadi awalnya rumah kami nggak ada pagarnya. Nah, ini istilahnya ngambil gitu, mulung dari tetangga yang ganti pagar gitu ceritanya. Terus di depan pun juga kami